Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Seperti biasa guys, Mbok D masih tetap seger buger, ginuk-ginuk. Mbok D habis mandi guys, makanya seger gitu. Ya guys, Mbok D mau meneruskan ceritanya minggu yang lalu. Itu Mbok D, video yang lalu maksudnya ya. Video yang lalu Mbok D bilang bahwa Mbok D tidak bisa lagi kerja di tempat keluarga ini guys ya, karena Mbok D memang benar-benar sudah tidak mampu gitu guys. Dan Mbok D pokoknya dengan apapun Mbok D pengen keluar gitu ya. Jadi bapakku waktu itu ngambil uang itu guys, nggak bilang sama Mbok D itu. Mbok D ya sangat kecewa sekali gitu, tapi ya udahlah karena itu masa lalu ya guys ya. Jadi Mbok D sudah melupakan, tunggu guys bentar. Tapi ya nggak apa-apa guys. Memang apa namanya, perjuangan hidup itu berat sekali gitu guys. Jadi waktu itu Mbok D, iya kalau nggak salah hampir 2 tahun di situ guys. Mbok D bilang kalau Mbok D mau pulang gitu ya guys. Sempat Mbok D bilang kayaknya kamu mau pulang kemana, mana bisa pulang gitu kan. Terus Mbok D menekatkan diri, Mbok D pulang guys ya. Jadi dengan berat hati Mbok D pulang, walaupun Mbok D nggak tahu gimana caranya pulang guys. Namanya anak kecil ya guys, itu anak umur segitu guys. Apalagi walaupun Mbok D sekarang pandai baca, pandai nulis, karena Mbok D rajin belajar gitu ya. Kalau dulu Mbok D itu eh, namanya baru selesai kelas 2 gitu ya. Jadi untuk baca, untuk nulis itu masih agak sedikit kayak buta huruf gitu guys ya. Jadi belum benar-benar ngerti gitu ya, namanya juga masih anak kecil ya. Lalu Mbok D nekat guys, nekat pulang kampung, yaitu ke Blora itu guys. Jadi Kabupaten Blora guys, aku tuh nggak di Bloranya gitu ya, apa masuk desa gitu. Jadi Blora tuh kabupatenku gitu. Nah, terus eh aku nekat guys naik, karena aku harus jalan kaki guys. Itu aku dari rumah keluarga itu kalau nggak salah setelah jam 2 gitu. Karena dia bilang kalau kamu mau pergi kamu harus bereskan dulu tuh kerjaan, harus ini harus itu, semua aku harus kerjain baru dikasih pulang gitu. Aku dikasih uang kalau nggak salah waktu itu 8.000 rupiah guys. 8.000 rupiah itu banyak loh guys dulu ya. 8.000 rupiah, terus Mbok D tapi nggak ngerti caranya gimana mau ke stasiun kereta api itu gimana caranya. Nggak ngerti, jadi Mbok D tuh jalan kaki. Sebenarnya tuh nggak jauh guys, mungkin kira-kira 5 atau 6 kilometer gitu guys. Tapi karena Mbok D nggak ngerti, dan di Indonesia tuh kan panas guys dulu ya, di Semarang tuh panas guys. Lalu Mbok D jalan kaki guys, pokoknya sebenarnya bisa naik sih itu apa namanya, bemo atau apa gitu kan, tapi karena Mbok D nggak ngerti. Mbok D jalan kaki ke stasiun kereta api itu, stasiun kereta api Tawang guys, Semarang ya. Mungkin yang dari Semarang bisa tahu gitu. Aku jalan kaki ke stasiun Tawang itu, aku juga nggak ngerti caranya bagaimana kalau naik kereta tuh beli tiketnya di mana, nggak ngerti guys. Aku cuma nanya orang aja, ini kereta jurusan mana ya gitu. Terus dia nanya, emang kamu mau kemana gitu. Udahlah aku ya bilang jujur guys, aku bilang aku mau ke Grobogan gitu kan. Karena aku tuh dilahirkan di Grobogan guys. Lalu aku ke Grobogan guys, dan naik kereta itu. Aku benar-benar tidak tahu guys cara-caranya tuh gimana.
Aku ya nggak berani duduk di bangku guys, karena aku takut dimarahin orang gitu kan. Karena yang duduk-duduk itu kan aku lihat orang-orang penting semua gitu ya. Orang penting tuh pada artinya dulu tuh karena mereka ya ibu-ibu lah, bapak-bapak yang sudah dewasa gitu loh. Aku mana berani guys, apa tahu-tahu nyelonong duduk, itu nggak mungkin berani. Jadi aku jelempit di pinggir apa pintu kereta gitu kan. eh Ya kembali lagi, kalau kita percaya nggak percaya ada Tuhan itu baik, itu melindungi aku dengan cara apapun gitu kan. eh Kereta itu kalau nggak salah mau ke Surabaya atau gimana gitu loh, tapi ngelewatin Gerobokan gitu kan. Ya namanya aku belum pernah guys. Kan waktu itu aku kesananya aja sama bapakku kan ke Semarang, tapi kan baliknya aku nggak tahu, aku mesti sendiri gitu kan. Lalu aku nanya orang lagi, Gerobokan tuh di mana ya, pada nyampe apa belum gitu kan. Ya nanti 2 stasiun lagi katanya nyampe itu Gerobokan, tapi kok udah agak gelap gitu guys. Aduh, aku makin hatiku hancur babak belur guys, karena lah aku kan mesti ngelewatin alas 25 km. Mosok aku berani malam-malam jalan kaki sejauhnya kayak gitu dulu yang aku lalui sama bapakku. Gelap-gelap, apa pokoknya nggak mungkin gitu kan. Tapi udah sampai yaitu Gerobokan Sulur Sari itu guys, aku turun kan. Itu kalau nggak salah maghrib nyampe nya situ. Jadi benar perjalanan antara Gerobokan dan eh, Semarang itu ya 3-4 jam lah gitu. Lalu aku bingung guys mau kemana gitu kan. Karena kalau 25 km malam-malam gitu nggak mungkin gitu kan. Ya wes akhirnya aku masuk ke rumahnya orang. Aku bilang kulo nuwun gitu kan, boleh nggak saya nginep gitu kan 1 malam. Terus dia tanya, memangnya kamu mau kemana? Cah cilik kok dewean gitu kan. Terus aku ceritain bahwa aku mau ke desa ini gitu kan. Dia bingung guys, sampai bengong, katanya wah langger ger. Kowe kok aduh men mlakune, kowe sangka ndi. Akhirnya aku cerita, tapi nggak detail, aku cerita kalau aku dari Semarang mau pulang ke rumah orang tuaku gitu kan. Dia bilang, kamu tahu itu perjalanan itu kamu mesti melalui hutan begini begitu. Dia pokoknya ngasih tahu semua gitu guys. Aku bilang ya memang benar gitu kan, makanya saya minta boleh nggak saya nginep gitu. Akhirnya dengan baik guys, itu keluarga itu kasih aku nginep 1 malam. Ya wes sudah subuh mereka udah bangun, itu orang desa maksudnya yang petani biasa gitu ya guys ya. Jadi mereka juga udah mulai kegiatan mereka masing-masing, ada yang ngucul no sapi, ada yang nyapu. Terus akhirnya saat pamit aku bawa 1 kardus Indomie itu guys. Karena ya nggak ini ya, nggak ada bungkusan apa-apa, karena itu kan cuma pakaianku sama ya apalah yang aku pernah di situ aku beli selama hampir 2 tahun itu ya. Aku bawa pulang, tapi karena aku tuh orang yang patuh sama orang tua gitu. Apapun pesen bapak ibuku, pokoknya uangnya harus disimpan untuk bawa pulang ke rumah untuk beli wedus gitu kan. Jadi aku ya nggak beli apa-apa guys. Jadi aku ya pokoknya ngerembyong mangan orang gitu kan. Aku biasa kelaparan guys dulu ya. Jadi buat aku nggak makan sedino itu udah biasa gitu kan. Lalu guys aku perjalanan dari rumah orang tersebut, aku mohon pamit gitu kalau nggak salah waktu itu setelah matahari terbit guys. Matahari terbit, karena kalau gelap aku nggak berani guys. Nah, mau masuk ke hutan itu guys, itu juga aku mesti melalui desa kira-kira 15 km gitu guys. Jadi antara 25 km tambah 15 km ya. Jadi 40 km ya. Aku jalan kaki guys. Dari matahari terbit aku jalan kaki nekat
aku antara inget-inget lupa lewat alas itu. Kan di alas itu perjalanan nggak ada jalan raya, nggak ada ini, nggak guys, nggak ada petunjuk gitu kan, nggak ada. Pokoknya ada jalan kecil gitu, kita ikutin terus gitu kan. Itu di situ juga banyak ini guys, apa, di tempatku tuh banyak monyet guys, di hutan tuh banyak monyet gitu. Monyetnya itu ada yang monyet hitam, monyet putih. Nah yang hitam itu dinamakan budeng kalau di tempatku ya, yang putih monyet biasa gitu. Tapi mereka kalau budeng itu nggak begitu jahat. Kalau monyet itu jahat guys, jadi kalau kita bawa apa-apa tuh kita bisa dikejar, apalagi anak kecil gitu kan. Aku dengan harapan waktu sebelum aku masuk hutan itu guys, dengan panas walaupun matahari baru terbit, tapi kan tahu sendiri di Indonesia matahari terbit langsung panas kan. Wes aku mau masuk hutan itu kalau aku ngelihat hutannya gitu guys, kan tuh kelihatan tuh hutannya dari jauh tuh udah kelihatan tuh. Waduh aku mesti melalui gunung itu. Aku dengan harapan ada orang yang sak jurusan jadi aku bisa bareng gitu guys. Lalu aku udah nungguin guys sambil jalan tuh ya sambil baca. Zaman dulu aku percaya apa kata ibuku, kalau takut harus baca apa, kalau ini harus baca apa gitu kan, aku sampai komat kamit mulutku. Ya tetap nggak ada orang gitu kan. Aku ya takut sih sebenarnya melalui hutan itu karena hutannya panjang, munggah, medun gitu guys. Tapi aku harus beranikan diri karena aku harus pulang ke rumah orang tuaku dan aku tuh kangen gitu ya sama orang tua gitu. Udah aku jalan kaki di hutan itu juga begitu guys, di dalam hutan kayu jati itu guys panas, nyamuknya pun banyak, jadi sambil nyebleki nyamuk kita jalan tuh nyamuk pun bisa ngeroyok kita gitu kan. Haus segala macem, aku kan nggak ada apa-apa gitu kan. Aku lewat kalinya tuh bening sekali gitu guys. Di situ guys aku minum sampai kenyang. Makanya kan kadang aku begini ya guys. Zaman dulu aku bisa minum di kali kayak gitu nggak masalah, nggak sakit perut, nggak kenapa-napa. Makanya kan aku nggak takut dengan apapun gitu, karena aku hal-hal seperti itu sudah aku lakukan gitu kan. Aku dalam perjalanan itu guys ketakutan juga sampai mau mati gitu guys, karena ya zaman dulu aku percaya gitu guys, suka didendeni. Ada setan, ada wewe gombel, ada terus zaman dulu diisukan bahwa ada yang nyulik anak-anak itu loh guys, apa jenenge itu. Nah, mbok dia antara takut tuh sampai setengah mati guys, kadang-kadang tuh pengen mati gitu loh karena di tengah hutan itu sendiri guys. Ada suara orang tapi jauh sekali, aku nggak tahu di mana. Di hutan situ tuh ya kayak gitu terkenalnya, seperti video yang lalu guys, kita hanya bisa teriak begitu aja, nanti yang lain nyambung ya. Itu satu tanda bahwa di situ ada orang gitu loh. Oke, perjalanan jauh sekali guys. Yang namanya 40 km guys, itu jauh. Jangankan untuk anak kecil, untuk orang tua pun itu berat gitu kan. Karena setelah itu pun aku pernah lalui dengan mantanku. Itu mantanku juga bilang bahwa ini gila, ini perjalanan kayak gini nggak bisa ditempuh dengan mobil, nggak bisa ditempuh dengan sepeda motor, nggak bisa, karena itu nggak bisa guys gitu ya. Oke guys, akhirnya aku berjalan terus, aku lalui terus, pokoknya meter demi meter langkahku tetap tak hitung munggah medun. Kadang aku nyebut ya Allah iki masih berapa lama lagi gitu kan. Aku juga takut kalau nanti kegelapan di hutan gitu guys. Dan aku juga takut kalau nyasar. Tapi untung tuh nggak nyasar gitu. Aku masih inget-inget dulu patokanku kalau aku mau pulang itu mesti arahnya ngalor, ngidul, ngetan, ngulon gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Aku pokoknya ngikutin arus ngidul gitu. Terus, nah di hutan situ guys,
entah berapa kilometer aku dalam perjalanan tuh ada apa satu kayak tempat ronda gitu loh guys, itu tempatnya mantri yang menjaga hutan. Jadi punyanya perhutanan gitu ya. Nah, di situ tuh ada rumah, guys. Ya, namanya aku lapar, ini pengen sih kayaknya. Aduh, kali aja aku minta makan boleh gitu ya. Aduh, baunya gorengannya tuh enak, guys. Perutku keruncongan gitu. Aku sempat berhenti gitu di dekat karena rumahnya pinggir jalan gitu, guys. Itu jadi kayak apa sih, kayak pos hansip gitu loh, guys, tapi ditinggali sama keluarga. Ya. Kayaknya mereka tinggal sekeluarga ditugaskan di situ gitu loh. Aku nggak ngerti deh. Pokoknya itu perhutanan gitu. Ya itu kayaknya jam 12 siang, guys, karena bau makanan gorengan tuh aduh gitu ya, pokoknya makanya Mbok Des wareg dengan baunya aja gitu. Aduh enake gitu ya. Aku mau njaluk tapi aku ya wedi karena itu ternyata polisi gitu kan. Loh, kok polisi? Dan dulu tuh aku takut sama polisi, guys. Nggak tahu kenapa, pokoknya karena zaman dulu tuh kan sering ditakuti polisi gitu kan. Maksudnya apa-apa celukno polisi gitu kan. Ya wis guys, akhirnya aku cuma apa kena baunya aja deh ngono, aku wis wareg gitu kan. Ya wis aku akhirnya ngikutin perjalanan terus gitu kan. Enggak, di situ ada orang jalan. Terus aku nanya, Pak, ini jurusannya mau ke Desa Pocong gitu. Desa Pocong itu desaku, guys. Nggih gitu loh. Iki aku ya maksudnya aku boso sama mereka, guys. Boso dengan beliau. Tapi beliau tuh nganggep aku kan anak kecil gitu kan. Kamu mau kemana gitu bahasa Jawa. Mau ke Pocong. Kamu tahu Pocong itu masih berapa lama perjalanan? Aku jawab ya tahu sih. Emang masih berapa lama gitu? Ini masih adoh. Nek apa maksudnya masih jauh gitu loh. Kalau mau ke sana tuh harus jalannya cepet gitu karena nanti kalau udan apa kamu nggak bisa nyampe-nyampe gitu. Waduh, aku makin takut gitu kan. Ya wes lah, aku dengan perkataan itu aku ikutin apa kata dia, jalan yang cepat, jangan mikir yang aneh-aneh. Ya wes aku jalan, guys, jalan jauh. Aduh, guys, jauh. Akhirnya dengan kecapean yaitu apa di hutan itu juga ternyata benar ada monyet, guys. Monyet itu pada di jalan, guys, ya. Mereka ada yang di atas, di bawah pohon kayu jati, ada yang di bawah di jalan gitu, guys. Lah kan aku wedi, guys, ya. Mereka giginya dikeluar-keluarin gitu loh, apa? Monyetnya tuh monyet yang gede-gede gitu, guys. Itu kayaknya bapaknya, ibunya gitu kan. Mereka rombongan gitu, guys. Aku mau nggak mau aku bawa pentung, guys, karena kalau ada apa-apa aku pentung gitu kan. Ya udah aku ngambil kayu tak bawa teken gitu. Udah aku jalan, mereka ada yang jelerit gitu, guys, apa mau ngeroyok aku gitu karena aku bawa kerdus kan. Wes aku sambil baca-baca gitu kan, baca bahasa Jawa, kita diajarin kalau takut dengan apapun harus baca ini gitu kan. Wes tak baca klomat lamit gitu ya. Ya antara aku dulu aku percaya gitu, guys, ya. Tapi sih kalau setelah aku tahu gitu aku rasa memang Tuhan tuh maha adil, maha baik, jadi aku dilindungi gitu kan. Dengan segala mara bahaya gitu. Ya wes, guys, akhirnya aku perjalanan itu aku lalui. Nyampe lah aku di desaku, guys. Itu setelah mungkin udah mau maghrib, guys. Jadi perjalanan 40 kilometer tuh aku tempuh 1 hari gitu, guys. Alhamdulillah dengan sehat aku nyampe di rumah bapakku dengan tangisan yang bercucuran karena ibuku terkejut, semua keluarga kaget kok aku pulang gitu kan. Tidak ada kabar apa-apa, tahu-tahu di depan rumah gitu. Dah kita tangis-tangisan ding jelerit gitu, guys, karena kaget. Tapi Mbok D tetap bersyukur gitu apa apapun yang terjadi Mbok D ngumpul lagi sama keluarga gitu, guys, keluarga di desa gitu kan. Nah dengan harapanku aku pengen masuk sekolah lagi gitu kan. Aku bilang sama orang tuaku aku pengen sekolah lagi, guys, karena
aku belum benar-benar bisa nulis dan baca gitu. Aku belum bisa bedain antara huruf apa besar dan kecil, gimana titik koma, belum ngerti gitu kan. Ya itu guys, dengan berat hati aku pengen sekolah lagi. Aku tinggal di kampung mungkin kira-kira beberapa bulan guys. Aku lihat kampung itu sudah berbeda guys. Aku tinggal 2 tahunan kira-kira, atau nggak nyampe 2 tahun sebenarnya. Tapi udah banyak perubahan gitu. Teman-temanku juga sudah berbeda, semuanya udah berbeda. Namanya anak kecil itu kan pasti perubahan udah ada gitu guys. Tapi aku pengen mengulang guys, pengen sekolah gitu ya. Kan aku udah bilang aku masuk kelas 3, jadi aku mau masukin kelas 3 lagi. Tapi ternyata di sekolahan itu kan udah orang lain-lain lagi guys ya. Sedangkan teman-temanku tuh mereka sudah mau mencapai kelas 5, kelas 6 lah ya gitu. Oke lah guys, akhirnya aku dengan rendah hati, aku ya wes lah pasrah, nasib memang seperti ini. Dengan sedih guys, aku sedih sekali. Pokoknya aku pengen sekolah gitu guys. Pengen sekolah dengan cara apapun gitu. Aku juga berusaha ya. Tapi orang tua aku tetap melarang karena nggak bisa gitu. Dengan uang yang 8.000 aku bawa pulang itu nggak bisa gitu kan. Terus kata bapakku, ya udah uangnya itu untuk beli wedus, sama aku ditukok nanteng-nanteng emas guys, itu belinya di Sragen gitu. Nah jadi kita tuh di tengah-tengah situ guys, antara Madiun dan Bloro gitu kan, di tengah-tengah hutannya situ. Akhirnya begitu guys, aku hidup di desa kira-kira mungkin 2 bulanan. Suatu saat bapakku kembali lagi guys, bahwa aku dianjurkan harus kerja lagi. Hatiku sakit lagi guys, aku sebenarnya masih pengen sekolah, kok aku disuruh kerja lagi. Oke guys, akhirnya aku diantar ke tempat maklar itu lagi untuk kerja guys. Tapi waktu itu berarti aku sudah bisa pengalaman kerja gitu kan. Ya wes, akhirnya aku di kampung aku nggak merasa nyaman karena teman-temanku sudah hilang, mereka sudah mempunyai jalan masing-masing gitu kan. Sedih gitu guys ya, karena kehilangan teman-teman, hidupku kok jadi seorang diri gitu kan. Udah guys, uang itu udah dibeliin kambing, dibeliin nanteng-nanteng emas, jadi sudah oke lah kalau gitu. Bapakku bilang kamu harus kerja lagi karena kita ini memang ya kemiskinan melanda kita gitu ya, jadi kamu harus kerja lagi. Sedangkan kakak-kakakku pun mereka kerja gitu kan, mereka kerja semua, mereka merantau guys, transmigrasi gitu kan. Oke, udah gitu guys, ya wes aku diantar lagi bapakku ke Semarang lagi. Ceritanya selanjutnya guys, Mbok De mesti putus lagi karena sekali lagi dengan durasi Mbok De nggak bisa terus sampai di sini. Harus Mbok De hentikan dulu. Pokoknya nyambung lagi di video berikutnya ya guys ya. Ikutin kisah-kisah Mbok De berikutnya nih guys. Pokoknya menarik sekali. Mudah-mudahan menjadi hikmah gitu guys ya. Jadi kehidupan Mbok De ini seperti ini. Anak yang kelas 2 SD tapi bisa ada mujizat terjadi dalam kehidupan Mbok De gitu loh. Itu pada intinya Mbok De ingin membagikan dan pengalaman, dan maksudku yang di luar sana, segala sesuatu itu mungkin gitu ya. Jadi tidak ada yang mustahil kalau kita punya kemauan gitu. Jadi Mbok De cuma mau membagikan hal ini, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan menjadi inspirasi, mengerti maksudku gitu ya guys ya. Jadi kalau kita percaya, kita punya usaha, pasti kita bisa guys, dengan apapun jerih payahnya. Sekolah atau enggak sekolah itu semuanya bukan jaminan gitu ya. Jadi yang penting kita adalah harus mempunyai kemauan, kejujuran, dan hidup cara kita hidup itu harus ada tujuan gitu loh. Jadi
jangan menyerah begitu aja gitu. Jadi Mbok De cuma mengingatkan berjuang itu pasti ada hasilnya gitu. Oke guys, Mbok De putus dulu sampai di sini. Aku harap rekan-rekan semuanya mau mengikutin atau semuanya yang di luar sana mengikuti sejarah kehidupan Mbok De yang kisah nyata yang Mbok De alami gitu. Yang saat ini hidup sama seorang berondong bule di Jerman. Itu bagaimana ceritanya gitu guys. Ikutin guys video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak dan jaga kesehatan ya guys ya. Sehat-sehat selalu. I love you dan terima kasih. Bye-bye.